Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali ibadah pada minggu pertama di bulan Januari tahun 2020, Minggu Epifania. Sebelum kita mengawali ibadah kita, dalam rangka ibadah masih di rumah kita masing-masing, kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan mengawali ibadah ini dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun di situlah, masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita kuduskan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Sumber pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Damai sejahteranya menyertai saudara juga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk sabda pembimbing kita pagi hari ini, mari kita dengarkan, diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 8. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 8, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan aku mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam perkumpulan besar mereka akan kembali kemari. Demikianlah sabda pembimbing kita untuk pagi hari ini. Mari kita menyambut sabda pembimbing dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua.
supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal minggu yang baru ini kembali kita diingatkan dengan hukum kasih yang menjadi cermin dan pedoman hidup bagi kita. Dan dengan rendah hati mari kita sama-sama dengarkan, diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setiap kali kita mendengarkan hukum kasih, kita selalu tidak mampu melakukannya. Dan untuk itu mari kita menyesali dosa-dosa kita serta memohon pengampunannya. Mari penyesalan itu kita nyatakan dengan nyanyian dari pelengkap Kijung Jemaat nomor 128. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Kasih yang kekal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mau merendahkan hati, memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pengampunan. Dan berita pengampunan atau berita anugerah untuk kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 47, demikian. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakim. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Setiap kali Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, Tuhan juga menghendaki kita untuk hidup secara baru. Dan petunjuk hidup baru kita untuk pagi hari ini diambil dari
Kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, demikian bunyi. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita untuk pagi hari ini. Lalu bagaimana tanggapan kita? Mari kita menyanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait yang pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Tetap setiamu Tuhanku, pengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, perbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terangkanlah batin kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Bacaan kita di minggu pertama tahun 2021, Minggu Epifanias, diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20, demikian bunyinya. Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20 diberi judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera berfirman, firman-Nya benar. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melimpahkan air batu
seperti pecahan-pecahan, siapakah yang tahan berdiri menghadapi dirinya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkannya semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dan ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya, saudara-saudara, anak-anak pemuda dan kita semua, minggu pertama di tahun 2021 ini sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Saya membahasakannya megahkanlah Tuhan. Memegahkan Tuhan itu sebetulnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita memasuki tahun 2021 ini. Mengapa? Alasannya karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan dalam perjalanan kita di tahun 2020 yang lalu yang kita tinggalkan. Kasih setia Tuhan itu berarti sesuatu yang sangat agung, nyata di tengah-tengah hidup kita. Makanya Pemazmur 147 menjelaskan kepada kita ada beberapa bentuk kasih setia Tuhan. Seperti apa kasih setia Tuhan itu? Kemurahan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu. Yang pertama disebutkan di sini pada ayat 13, Tuhan melakukan keadilan. Luar biasa, Tuhan melakukan keadilan. Yang kedua, Tuhan memberkati manusia dan keturunannya. Masih di ayat 13. Berikutnya lagi, bentuk kasih setia Tuhan, Tuhan memberi kesejahteraan, ayat 14. Berikutnya lagi, Tuhan memberi tuntunan, bimbingan, pedoman. Itu ada di ayat 15, 18 sampai 19. Dan yang terakhir, Tuhan memberi kenyamanan di tengah lingkungan hidup kita. Ayat 16 sampai 18. Itulah gambar kekuasaan, kemurahan Tuhan, kemegahan Tuhan dalam kasih setia Tuhan di tahun 2021. Berikutnya kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan yang kita jalani di hari yang ketiga. Kalau hitungan dari hari Minggu berarti hari yang ketiga nih sekarang. Cepat sekali menginjak dan beranjak hari demi hari, waktu demi waktu. Jadi kasih setia Tuhan mendatangkan kebaikan di seluruh aspek hidup manusia. Dan Mazmur 147 ini menyebutkan hal ini sebagai mazmur himne, sebuah nyanyian mengagungkan, memegahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu perbuatan-perbuatan Tuhan digambarkan dengan ungkapan kemahakuasaan dan keagungannya, bukan dalam simbol-simbol anak-anak, pemuda, dan kita semua. Keagungan Tuhan dinyatakan, dijelaskan lewat perbuatannya yang nyata. Karena apa? Karena keterpilihan kita sebagai umat Allah. Kahal Yahweh kalau dalam bahasa Ibrani. Jadi kita ini adalah umat pilihan yang diperintahkan, yang diberikan bagi kita dari Tuhan Allah. Dan oleh karena itu, keterpilihan kita sebagai umat pilihan Allah bukan berarti kita harus menjadi eksklusif, menyendiri, bahwa itu milik kita saja. Tidak. Kita harus memberi tanggung jawab, yaitu dengan menyatakan kasih setianya, kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, baik yang bekerja, baik yang hidup di dalam bermasyarakat dan sebagainya. Nah, sekarang kita melangkah lebih jauh lagi. Tanggung jawab apa yang nampak
kebesaran Tuhan dan pujilah Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa ada aktivitas yang harus kita lakukan, yaitu megahkan dan pujilah. Tidak mesti dipahami sebagai aktivitas yang biasa saja, tetapi ini bisa dilakukan dalam wujud pelayanan kita. Di gereja, di tengah keluarga kita masing-masing, itu juga pasti ada aspek melayani. Artinya, respon manusia atas perbuatan kasih Tuhan itu dinyatakan dalam praktek hidup kita. Mulai dari anak-anak pada orang tua di rumah, orang tua di tengah lingkungan bermasyarakat kiri kanan depan belakang. Terlebih lagi juga aktivitas kita sebagai anak-anak bangsa di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi Tuhan dalam kasih setianya melakukan segala sesuatu yang baik dan tentu saja menghasilkan kebaikan bagi semua manusia. Masih ingat tanggal 1 yang lalu, ingat kebaikan Tuhan. Hitunglah berkat-berkat Tuhan. Sebab disitulah kita bisa menyadari bahwa respon manusia atas perbuatan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dan ada. Tuhan melakukan segala sesuatu, bukan setengah sesuatu, segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kasih setia Tuhan sama. Di tahun 2020 kita memasuki 2021. Jadi jika Tuhan dalam kasih setianya telah melakukan segala sesuatu, menghasilkan kebaikan bagi manusia, maka tugas kita sebagai manusia yang telah menerima anugerah Tuhan adalah kita harus bertanggung jawab dua hal, memegahkan dan memuji Tuhan. Saya ulangi, dua tugas kita, memegahkan dan memuji nama Tuhan. Itulah arti dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Pembuka minggu pertama di tahun 2021. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan jika Tuhan meminta kepada kita dan meresponnya dengan memiliki integritas. Kita harus punya tanggung jawab. Integritas kata lain dari tanggung jawab kita sebagai umat manusia, umat yang sudah diselamatkan, untuk memegahkan Tuhan dan pujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama memegahkan dan memuji nama Tuhan, dimulai dari keluarga kita masing-masing, baik yang ada di rumah, baik yang tengah dalam perjalanan, entah mengunjungi saudara pada saat hari Minggu ini, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Megahkanlah Tuhan, pujilah nama Tuhan, karena kita selalu memegahkan dan memuji nama Tuhan dalam perjalanan hidup kita di tahun 2020. Selamat berbahagia bagi kita semua, dan teruslah megahkan Tuhan, pujilah namanya, karena Tuhan itu baik. Amin. Kita bersatu dalam Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan menolong kami agar supaya kami sungguh-sungguh Tuhan meyakinkan Tuhan yang menjadi penuntun, pedoman jalan hidup kami di tahun 2021. Berkatilah hidup kami Tuhan. Jalan panjang 2021 telah tersedia. Tidak tahu kami apa yang akan terjadi. Tak tahu akan hari esok apa yang kami pahami di tahun 2020. Tapi bersama Tuhan ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241.
Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita naikkan doa syafaat, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, di hari ini Tuhan, di minggu pertama di tahun 2021 bulan Januari ini Tuhan, kami masih bersyukur dan selalu bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan lewat kehidupan dan napas yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas perjalanan hidup kami Tuhan. Kami diberi kesehatan, dimampukan kami untuk melanjutkan tugas pekerjaan kami. Namun ya Tuhan, kami juga menyadari sampai saat ini Tuhan masih banyak ada di antara kami yang mengalami sakit kelemahan tubuh Tuhan. Oleh karena perubahan cuaca maupun juga satu dan lain hal. Pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami, jemaat kami ya Tuhan, yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami bawakan juga untuk para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga yang berkati kehidupannya. Kehadiran sanak saudara, keluarga, obat-obatan yang diminumnya, hidup sehat dan teratur adalah terus menjadi pendorong menguatkan tubuh dan fisik mereka lebih segar dari sedia kala. Bapa di surga, berkatilah kembali pergumulan kami Tuhan yang masih terus berjuang dalam iman kami, ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19 di tahun 2021 yang masih terus berlangsung Tuhan. Pergumulan akan pekerjaan bagi mereka yang sedang bekerja maupun juga yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Juga pergumulan untuk pasangan hidup bagi pemuda-pemudi kami, dan juga pergumulan beberapa keluarga yang belum dikaruniai keturunan Tuhan untuk menambah sukacita dalam rumah tangga mereka Tuhan. Teruslah ya Bapa melatih diri kami Tuhan untuk terus berjuang ya Tuhan, supaya kami juga boleh belajar dari pemazmur 147 tadi, bahwa kami perlu bersyukur kepadamu Tuhan, melihat, memegahkan dan memuji kebesaran namamu Tuhan. Karena semua hal yang terjadi di tengah kehidupan ini adalah berasal daripadamu dan juga dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Berkati juga gerejamu ini Tuhan yang melangkah di tahun 2021. Komisi-komisi, sekolah minggu, pemuda, KWJ, dan khususnya juga ya Tuhan, persedia, sapras, dan panitia pembangunan Tuhan. Dana yang terkumpul dari beberapa jemaat dan donatur itu juga menambah sukacita kami Tuhan dan semangat kami
agar tercukupi seluruh biaya ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan renovasi gereja-Mu ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Tahun tentunya kami bawakan dalam doa kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, lembaga tinggi negara, para tenaga dokter medis, demikian juga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Tuhan, yang bahu-membahu menjaga ketertiban dan keamanan, menuntaskan COVID-19, melakukan Tuhan pembagian vaksin yang merata Tuhan. Pada awal langkah pertama ini adalah untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia Tuhan. Semoga bangsa dan negara kami Tuhan boleh menuntaskan COVID-19. Terlebih lagi juga doa kami untuk seluruh dunia Tuhan. Ketika vaksin ditemukan, kami bisa mengantisipasi dan menghadapi dan menghalau COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun kehidupan dan ulang tahun pernikahan pada sepekan mendatang. Berkatilah juga mereka masing-masing ya Tuhan, supaya mereka boleh mencintai Tuhan dan terlebih lagi bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, masih banyak uraian syafaat kami ya Tuhan yang hendak kami sampaikan. Sempurnakanlah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, juru syafaat kami. Kami telah berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda dan anak-anak yang ada di rumah. Nah, persembahan saya bacakan dari kitab Mazmur 54 ayat 8. Demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 450. pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita naikkan doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah sumber segala berkat yang ada di tengah kehidupan kami. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan. Pakai dan terimalah ya Tuhan untuk kejayaan kerajaan-Mu Tuhan, terlebih lagi pelayanan GKSP Palmera Jambi lewat tangan-tangan majelis yang mulanya. Kami bersyukur ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita melanjutkan dengan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita undur dari persekutuan ibadah Minggu Epifanias ini dan bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan pertolongan Tuhan kami akan melakukan firman-Nya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sekeluarga damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta